Edufankes, sharing on Funway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Lab School. Jikalau ngantuk, minumlah kopi. Sekalian pesan makanan bakmi. Masih di sini di podcast Lab School UPI edisi spesial ngobrol bareng Mami. Ya sahabat Lab School, kok ngobrol bareng Mami? Ya, episode kali ini spesial untuk sahabat Lab School di rumah. Tamu yang akan hadir adalah para mami-mami Lab School. Kita kenalan dulu yuk, siapa yang sudah hadir di sini? Silakan, ada Bunda Faris. Silakan Bunda Faris. Hai Bunda, nama saya Sinta. Saya miminya Faris dari kelas 4 Ibnu Sina. Oke, ada Bunda Farel. Silakan Bunda Farel. Nama saya Miang dari bundanya Farel dari kelas 4 Ibnu Sina. Dan Bunda Yesha. Nama saya Nunus, bundanya Yesa dari kelas 4 Ibnu Rus. Iya, Bunda, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Edufankes UPI ini, sudah menyempatkan di waktu luang, waktu kesibukannya, bukan waktu luangnya, waktu sibuknya untuk hadir di sini ya, Bun ya. Pasti bunda-bunda ini semua sangat sibuk, tapi demi Edufankes ini hadir di sini. Ya sahabat Lab School, kita akan ngobrol-ngobrol dengan mami-mami ini, dengan bunda-bunda ini. Ngobrolin apa sih? Ngobrolin tentang pembelajaran daring yang sudah kita laksanakan selama 1 tahun sekarang. Nih kita di sini ada Bunda Faris, Bunda Farel dan Bunda Yesa. Bunda Faris ini adalah korlas dari kelas Ibnu Sina ya Bun ya. Bunda Yesa korlas dari kelas Ibnu Rus, dan yang di tengah adalah Bunda Farel korang dari kelas 4. Mereka akan mewakili dari bunda-bunda yang di kelas 4, bunda-bunda Lab School, yang akan ngobrol tentang bagaimana sih belajar daring di rumah, karena sebetulnya yang membimbing mereka selama belajar ini adalah bunda-bunda. Kita hanya mengarahkan, selebihnya yang membantu gitu, yang ribuh itu adalah bunda-bunda. Jadi kita akan sharing ya Bun ya, seperti apa sih mereka belajarnya di rumah. Nah sebelum kesana, kita mau tanya dulu nih Bun, Bunda menyekolahkan ke Lab School itu berarti kan tahu dulu nih ada Lab School UPI dari mana nih? Kita mulai dari Bunda Faris, dari mana nih tahu Lab School UPI? Dari kakak ipar, kan Faris punya sepupu. Oh, berarti sudah sekolah di sini. Iya. Jadi referensi. Oh, gitu. Kalau Bunda Farel? Kalau saya sih sering lewat ya Bu, kebetulan gitu. Ini sekolah kok gede banget. Oh, karena gitu, rumah Bunda gitu. dekat dengan sekolah. Iya, betul. Terus kita apa ya? Terus ada tante sih kebetulan, itu sekolah bagus katanya gitu, Bu. Jadi saya coba-coba deh masukin dan lewat tes kayak gitu ya, Bu. Ya udahlah, bismillah aja gitu. Oh, gitu. Kalau Bunda Yesa tahu dari mana Lab School? Dari teman kantor ayahnya dulu, ada anaknya di sekolah yang di sini. Cuman ayahnya taunya dulu malah Lab School Jakarta awalnya. Oh, ternyata di Bandung juga ada. Ternyata di Bandung dekat rumah sini juga. Aduh, nggak usah jauh-jauh. Iya. Tadinya memang udah kepikiran, masa sih harus dititipin omnya di Jakarta, memang rumahnya dekat di Karena memang Jakarta. sudah mau ke Lab School gitu. Ternyata ada di Bandung. Sih, memang udah kan punya UPI gitu ya istilahnya, udah ke ini sama UPI. Jadi insya Allah lah untuk masalah pendidikan gitu udah kepikiran awalnya. Terus teman kantor ayahnya juga udah ngasih rekomendasi gitu. Alhamdulillah. Jadi akhirnya ada di sini. Nah, tapi kan sebelum memutuskan untuk menyekolahkan di sini, sebentar saya tanya dulu, Bunda Faris itu kan sebelumnya ada kakaknya ya? Iya. Kakaknya itu tahun berapa berarti? Sekarang mau SMA berarti 4 tahun. Beda berapa ya Bu berarti? SMA ya? 4 tahun yang lalu berarti ya? Tiga tahun yang lalu ya. Bunda Farel juga ada kakaknya di sini. Iya, berarti adik kakak di sini, Bunda Yesa. Sama. Malahan pokoknya kakaknya Yesa ada dua. Ada dua di sini. Berarti jadi sepaket Bu. iya. Berarti dari itu sudah dari mungkin saya belum ada di sini mungkin ya Bun ya. Tahu kakaknya yang pertama sekolah di sini. Jadi sudah senior sekali mungkin. Sekarang kuliah semester 2.
Oh, semester 2 ya. Jadi sudah dari kakaknya pengalaman akhirnya adiknya masukkan lagi. Tapi kan sebelum di awal dari kakaknya nih, ketika mencari sebelum tahu sosok sekolah itu seperti apa, akhirnya memutuskan untuk masuk ke sini tuh berarti dengan berbagai pertimbangan. Apakah sebelumnya survei juga ke sekolah lain atau gimana? Iya. Survei. Iya. Survei. Jadi bukan hanya satu sekolah ya. Iya. Nah, kenapa memutuskan untuk masukkan ke sini? Ya, siapa dulu? Yang jelas programnya, Bu. Dari programnya. Oke, jadi sebelum itu tanya-tanya dulu apa nih gitu program sekolah ini gitu. Iya. Kalau Bunda Farah? Iya, selain programnya saya tambahin juga itu Bu, kedekatan guru ya, wali kelas sama apa ya namanya? Staff sekolah ya, club school itu sama anak-anak sama orang tuanya tuh dekat banget Bu. Gitu. Itu yang saya salut sih. Gitu. Kalau Bunda Yasa nih. Dulu memang awalnya rekomendasi dari teman kantor ayahnya, terus beneran langsung ke sini diajak anaknya, seneng banget karena udah SD tapi masih ada mainan. Oh gitu. Ada juga di situ ya di belakang. Ada. Jadi nggak akan terlalu kaget ya. Iya. Kayak di Biasanya TK. kalau di SD kan udah nggak ada mainan kayak gitu betul. gitu. Nah terus saya ke TU minta brosur, minta informasi lebih lanjut. Ya anaknya suka, ya alhamdulillah gitu. Jadi memang sebelumnya udah ke beberapa sekolah yang lain gitu. Tapi anaknya lebih Sering sering di sini gitu. Akhirnya memutuskan di sini. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Itu kan memutuskan ke sini. Apakah kan kalau tadi Mama Yesa anaknya yang ke sini ya, sering gitu. Apakah Bunda Paris itu anaknya yang mau atau memang bundanya pokoknya kamu ke sini? Kalau Gimana? memberikan rekomendasi ya, tapi tetap anaknya yang memutuskan. Setelah dibawa ke sini anaknya, ya ternyata suka juga, Bu. Iya. Karena yang akan menjalani itu anaknya ya. Bukan ibunya. Ya kan suka ada pokoknya kamu masuk ke situ, anaknya nggak mau juga, dan mamanya udah sering ke situ. Jadi tetap ya itu adalah keinginan anak juga untuk masuk ke sini. Alhamdulillah, jadi anak tidak akan merasa terpaksa untuk belajar di sini karena belajar di sini tuh tidak sebentar. Iya benar. Kita dari pagi sampai sore, bahkan ada yang pulangnya les dulu gitu, pulangnya jam 4:30 gitu. Jadi memang anak-anak lama di sekolah ya. Iya. Bahkan ada yang nggak mau pulang, betah di sekolah. Nah, tapi karena keadaan seperti ini ya yang mengakibatkan sudah selama 1 tahun ini kita belajar dialihkan dari sekolah ke rumah. Nah ini yang membuat kita semua guru orang tua merasa miris dengan keadaan ini, tapi gimana lagi ya karena keadaannya begini. Dan terus terang hal ini pasti membuat orang tua merasa mungkin bisa menjadi beban berat. Ada orang tua yang karena harus bekerja sehingga gimana nih mendampingi anaknya di rumah gitu. Nah hal itu bagi saya memang merasa aduh gimana ya, nggak enak sama orang tua. Nah tapi saya pingin tahu nih dari orang tua sendiri bagaimana sih selama belajar ini, apakah merasa jadi beban buat Bunda atau seperti apa? Gantian dari mulai Bunda Yesa. Untuk pertama kali awal-awal pandemi dirubah ke rumah, awalnya saya dampingin untuk masalah kadang internetnya lah, apanya lah gitu ya. Terus Bunda ini kok gini ya, nggak bisa ini. Jadi mungkin penyampaian dari guru ke murid untuk awal-awalnya mungkin belum seperti sekarang ya, udah berjalan hampir setahun. Jadi alhamdulillah sih masih adaptasi mungkinnya waktu itu ya. Awal-awal memang masih adaptasi, jadi perlu pendampingan. Nggak ada masalah sih Ibu sebenarnya. Tapi Bunda tidak merasa ini sekolah yang meniriwo gitu jadi tugas orang tua teh selain bekerja selain ini teh jadi tambah lagi harus membebani. Ada perasaan gitu nggak Bu? Saya sih enggak sih Ibu ya, soalnya anaknya juga nggak ada masalah gitu. Jadi sama-sama enjoy. Cuman kesini udah saya lepas sih, anaknya juga udah sendiri gitu ya. Cuman saya tanya, jam berapa lagi ada, tinggal nanti ini paling gitu. Dipantau aja ya itu aja sih. Iya, Bunda Farel? Iya, sama ya Bu ya, karena mungkin adaptasi baru ya, jadi kita berusaha ngikutin aja. Terus anak-anak juga mulai pembiasaan baru.
Ya sih awalnya saya liatin, saya pantau aja, tapi lama-lama bisa berjalan sendiri sih, Bu, Oh, gitu. iya, alhamdulillah ya. Iya. Jangan saya takutnya gitu ya bahwa orang tua tuh merasa gitu ya, gitu, benar Pak? Gitu terbebani nggak? gitu. Ya awalnya mungkin seperti itu. Karena kaget ya semua ya, pasti ya. Pasti orang tua mana ya Bu ya nggak kaget, nggak siap menghadapi Iya. situasi seperti ini. Tapi ya itulah kita segala sesuatu itu karena kita syukuri, terus kita jalani dengan ini ya proses gitu Bu. Anaknya bisa adaptasi gitu. Mungkin untuk perkembangan sih pasti ya ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya bagi anaknya sendiri mungkin ya Bu. Gitu. Mungkin kalau misalnya positifnya mungkin si anak terbentuk, dia selain karena waktunya pembelajarannya singkat di rumah, jadi dari jam berapa sih Bu? Jam 8 ya? Jam 8 sampai jam 12. Kan jadi waktunya lebih efektif mungkin ya Bu ya, sedikit gitu. Jadi anak-anak juga mungkin bisa untuk melakukan pengembangan diri dianya lebih banyak untuk melakukan aktivitas di luar sekolah. Jadi misal kayak dia kegiatan dia menggambar atau misalnya kegiatan dia melukis atau apa, bisa Hobinya dilakukan gitu hobinya gitu. Ya kalau misalnya dari yang negatif perkembangan anaknya mungkin juga bisa juga karena tergantung sama namanya GZ gitu ya Bu ya. Nah itu yang kadang juga jadi dilema juga ya Bu gitu. Anak tapi ya mau nggak mau kan dituntut untuk adaptasi dengan teknologi gitu. Iya. Gimana caranya anak itu bisa menempatkan memilah mana waktunya dia belajar dan waktunya dia bermain. Oh iya. Soalnya sekarang kan game ya. Mau nggak mau kan tetap harus kita fasilitasi ya. Iya, gitu iya, kan nggak ketika mungkin sebelum pandemi ini anak-anak ada yang sudah diberi HP tapi dibatasi, ada juga yang tidak ya. Tapi kalau dengan kayak gini mau nggak mau ya, karena kan nggak mungkin HP kita yang dikasih gitu. Nah itu ada nggak sih aturan atau batasan? Pokoknya selesai belajar kamu simpan HP-nya gitu kayak. Ada nggak aturan kayak gitu? Ya tetap harus diatur ya Bu gitu kalau saya gitu, biar anaknya juga. Tapi lama-lama kalau misalnya anak tuh dipantau, dikasih tahu tuh biasanya ngerti ya Bu, langsung gitu. Nggak semua juga kali ya. Tapi kalau misalnya saya sama Farel gitu, kan jam 8 sampai jam 12 tuh waktunya belajar sekolah. Nanti ada waktunya boleh deh main gitu, tapi setelah ada tugasnya selesai gitu aja sih, dibatasin gitu, aja jam mainnya. Dibatasin gitu ya. Ya. Tapi sejauh ini tidak ada yang sampai mogok gitu, ada nggak Bun? Enggak sih, alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah. Mogok itu enggak ada. Cuma nangis aja Ibu kalau sinyalnya lagi jelek. Itu mah teknis berarti ya. Iya. Jadi itu susah sih paling gitu. Susah paling kalau misalnya udah masuk Zoom keluar Ibu ini keluar aja gitu ya. Iya, itu memang dari teknis. Tapi untuk secara psikolog anak gitu ya, anak tidak merasa. Kan ada anak yang misalnya tugas nggak selesai, nanti tiba-tiba tugasnya misalnya jadi menumpuk, akhirnya dia ya seperti tadi, akhirnya nggak mau berat nih, akhirnya nangis curhat, nggak mau ngerjain atau mah kerjain dong gitu. Akhirnya atau mah bantuin kerjain, pernah nggak gitu? Enggak sih Bu ya. Dikerjakan sendiri. Iya. Alhamdulillah. Karena kita ya. mencoba untuk menanamkan ke anak gitu tanggung jawab sama mandiri. Jadi udah kita afirmasi gitu. Jadi maksudnya kamu harus tahu konsekuensinya. Misalnya kalau kamu begini hasilnya ini, kalau kamu begitu hasilnya itu gitu. Gitu. Alhamdulillah ya. Kalau misalnya Kalau orang tua kan hanya support aja. Iya. Oke, di sini kan ada Bunda Faris bekerja. Bunda Farah kesibukan sok sibuk aja. Tapi ada kesibukan lain ya, bisnis gitu kan. Iya, Jadi Bu, sering meninggalkan rumah lah istilahnya ya. Bunda Farah, Bunda Yesa di rumah. Nah, itu kan mungkin ada pola yang berbeda ya. Ada yang di rumah, ada yang bekerja, dan walaupun di rumah dan bekerja tetap nomor satu adalah bagaimana mengawasi anak setiap harinya. Nah ini mungkin kalau saya mau sharing nih dari Bunda yang ada di rumah, yang kadang di rumah, kadang di luar, dan yang sering keluar. Bagaimana sih cara mengawasinya agar hari ini pelajarannya ini apakah setiap hari ditelepon gitu diawasi, atau ada juga orang tua yang menduplikat WA-nya. Jadi nanti WA yang masuk dari gurunya akan masuk ke bundanya gitu. Jadi supaya kegiatannya apa aja. Nah, seperti apa? Dari tengah dulu. Pengawasannya seperti apa? Aduh,
Ya Bu, sebenarnya apa ya, karena kebetulan mungkin saya jadi korang ya Bu ya, angkatan kelas 4. Saya tuh pengen mantau kalau semua tuh aman gitu ya, sesuai apa ya jalurnya gitu Bu. Jadi saya masuk ke semua grup yang anak-anak itu ada gitu. Misalnya kalau misalnya ada apa-apa tuh apa ya, cepat nyampe juga ke saya gitu informasinya gitu. Misalnya ada anak yang nggak masuk, nggak ikutan Zoom gitu, saya juga bisa mantau kenapa nih gitu. Pokoknya jangan sampai deh, karena bagian apa ya, mungkin bagian dari tugas saya juga Bu ya, mantau anak-anak, apa bagian dari komite gitu maksudnya. Jangan sampai lah ada anak-anak yang ketinggalan gitu, terutama di bagian angkatan saya gitu. Iya, betul. Harapan guru sih seperti itu ya. Tapi kan di tengah perjalanan ini ada aja yang mengalami hambatan gitu ya, mengalami ini. Nah, kalau yang Bunda Yesa yang ada di rumah, misalnya standby gitu ya, maksudnya ada kesibukannya, tidak rutin keluar gitu kan, apakah memang selalu duduk di sampingnya? Itu, ayo itu kerjakan atau gimana? Enggak sih Ibu, biasanya kalau saya dengerin, kan kedengerannya kalau di rumah lagi Zoom gitu, saya sambil kesibukan di rumah sendiri, itu pasti ngedengerin. Nanti kalau udah beres tinggal tanya, Isa udah beres belum? Ada tugas yang belum dilanjutin atau udah beres beneran gitu. Jadi dia kalau memang ada ini sok kerjain, Bunda habis gini kan ada jam lagi, ya udah ditunda nggak apa-apa, nanti dilanjutin. Tapi nanti juga diingetin lagi biasanya gitu aja sih. Iya, paling gitu ya sampai masak, udah jamnya gitu. Jadi tidak duduk di sampingnya gitu ya. Karena anak kelas 4 sudah bisa mandiri ya, mengoperasikan alatnya juga sudah bisa sendiri. Oke, kalau dari Bunda Faris gimana nih pengalaman sebagai ibu yang tidak selalu standby ada di rumah nih, gimana? Ya, ini yang jadi dilema khususnya bagi ibu bekerja ya Bu ya, yang mungkin dirasakan juga sama saya gitu Bu. Kalau misalnya anak itu ya pasti kita akan merasa punya rasa khawatir terhadap anak yang di rumah kan, gimana anaknya belajarnya baik apa enggak, terus gimana bisa enggak ngikutin atau enggak atau gimana. Tapi bukan berarti kita juga dalam mendukung anak itu kita pilihannya hanya untuk ya udah kita berhenti bekerja gitu kan, nggak juga gitu. Ya salah satunya kita harus bisa memanage waktu aja, membagi waktu gitu, karena kan salah satunya ya waktu-waktu masa-masa anak-anak ini nggak akan bisa terulang kembali kan Bu ya. Jadi emang momen anak ini penting. Jadi apapun walaupun kita sebagai ibu bekerja harus bisa gitu mempunyai quality time sama anak gitu. Dan yang penting lagi kita harus bisa menanamkan mental positif pada diri anaknya, karena kan jauh orang tua yang di kantor, kita orang tua di kantor, anak di rumah gitu kan. Ya pasti ya kitanya juga sebagai orang tua ya harus punya jiwa positif gitu. Dan bangun komunikasi yang baik tentunya sama anak gitu. Jadi kapanpun anak butuh kita sebagai orang tuanya, ya kita harus siap gitu. Kalau ditelepon lagi kerja ya harus mau gitu. Jadi siap aja pokoknya Bu, ready. Tapi setiap hari ketika pulang, tadi belajar apa gitu? Oh iya, nah itu dia bangun komunikasi sama anak gitu Bu. Jadi ya apa yang susah gitu ya. Jadi anak itu akan harus bisa menceritakan gitu ke kita itu apa sih kegiatan dia gitu. Jadi pertanyaannya kita harus coba rubah gitu Bu. Apakah kamu happy gitu hari ini gitu? Oh happy, dia kan akan keluar gitu semuanya gitu. Jadi oh tadi belajar begini gitu. Tapi sejauh ini ada keluhan yang gara-gara Mimi nggak ada di rumah nih aku gitu nggak? Pernah. Gitu. Karena dia ngeliat temennya kan Bu yang dampingnya dia. Tadi aku ketinggalan gitu. Aku nggak gini. Tapi apapun itu ya saya harus support gitu. Maksudnya Dek, enggak kok kamu bisa gitu. Maksudnya kamu hebat gitu. Jadi apapun ini harus kita antusias gitu. Maksudnya support aja. Maksudnya harus kasih jempol gitu Bu. Jangan bagaimanapun pokoknya kamu hebat gitu ya. Jadi biar dianya menumbuhkan rasa pede gitu, tanam kemandirian terus sama tanggung jawabnya aja gitu. Iya, ya seperti itu sahabat Lab School ya. Bagaimana perjuangan seorang ibu, mau ada yang di rumah mau bekerja, semuanya adalah seorang ibu yang selalu menomorsatukan gitu ya, selalu memprioritaskan perkembangan putra putrinya, apalagi dalam hal belajar. Nah, tidak terasa ya, kita sudah ngobrol panjang lebar. Mungkin obrolan ini kita akan
akhiri nanti. Tapi sebelum itu ada tips ya dari Bunda nggak? Buat bunda-bunda Lab School di rumah, dari berdasarkan pengalaman Bunda nih, gimana nih caranya mendampingi anak dan sebagainya? Siapa nih yang memberikan tips atau sarannya mungkin? Dari orang tua bekerja mungkin ya. Oke, boleh. Kalau orang tua bekerja mungkin ini salah satu tips yang saya jalanin, Bu. Iya, boleh, Bun. Pertama, selalu siap terima telepon Iya. dari anak itu, handphone Selalu on call gitu ya. gitu kan, video call kalau perlu Iya, gitu iya. kan. Terus ya cuti kalau misalnya kira-kira Kita dibutuhkan momen untuk menghadiri sesuatu yang membuat anak tuh merasa butuh kita gitu kan. Terus sama quality time mungkin, Bu ya, di akhir weekend gitu. Jadi harus emang waktunya harus sama anak. Terus kalau pulang kerja usahain, Bu, kalau misalnya kita lagi sama anak, jauhin HP. Jangan udah pulang tetap aja main HP gitu ya. Iya, jadi biar benar-benar bangun komunikasi sama anak gitu. Ketika quality time itu menebus masa-masa ketika kita tidak ada di rumah gitu ya. Capek sebenarnya, Bu, Iya, tapi gimana ya? Ya, karena sebagai itu pengganti dari harus gitu. waktu-waktu yang hilang gitu ya. Terobati. Iya, anak betul. Ya, ada lagi, Bun? Ya, mungkin ya itu. Gitu. Nah, sekarang ada tambahan, Bunda? Dari Bunda tambahan? Karena saya di rumah saja dan bisa mendampingin anak, cuman meskipun di rumah saja, anak tidak selalu saya dampingin di sebelahnya, terus gitu, enggak. pasti, iya. Ya, jadi lebih baik anak juga dikasih kepercayaan bahwa dia bisa gitu. Kita cuman memantau aja sih, istilahnya ngingetin dan membantu apa yang kurang dari dia gitu ya, siap aja sih. Gitu. Jadi itu ya, Bunda, ternyata walaupun ada di rumah, kita tidak selalu kan Bunda harus ada waktu masak dan lain-lain ya, beres-beres rumah. Nah, tanamkan kepercayaan bahwa anak kita itu bisa gitu. Jadi ketika mereka mengalami kesulitan, baru apa yang perlu saya bantu gitu ya. Ada tambahan dari Bunda Farel untuk tips Bunda di rumah ketika mengalami kesulitan belajar mungkin? Kalau saya sih tadi udah diwakili nih dari Mama Faris dan Mama Yesa, cuman tambahan aja ya, Bu. Di sini tuh kita bisa apapun bisa dibicarakan gitu ya, Bu. Kayak ada grup kelas gitu kan, ada grup orang tuanya. Jadi kalau misalnya ada apa tuh, misal anak ketinggalan, kita masih bisa koordinasi gitu ya, dikomunikasikan. Misalnya apa nih yang ketinggalan, ya orang tuanya saling kerja sama aja lah sama orang tua yang lain gitu. Iya. Jadi Bunda ya, ketika anak mengalami hambatan belajar, kemudian misalnya ketinggalan dan lain-lain, itu ada masalah, maka sampaikanlah minimal ke wali kelasnya atau ke korlas. Nanti akan kita koordinasikan, akan kita cari solusinya ya. Mungkin seperti itu ya, bunda-bunda yang hebat. Sharing-sharing kita hari ini, mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman kita akan bermanfaat untuk kita semua ya. Karena sebagai orang tua tak akan ada habisnya gitu ya untuk anak-anaknya. Waktu dan sebagainya adalah prioritas untuk mereka. Nah, sebelum obrolan ini kita akhiri, ada pantun dari mama ini. Siapa dulu yang mau kasih pantun? Ayo, seperti biasa ya, kalau sama Betis ada pantun. Ayo, dari Bunda Faris pantunnya. Jalan-jalan ke kota Lembang, Cakep. jangan lupa makan ketan bekar. Apa lagi ya? Tunggu. Hai mama-mama Lab School tersayang, mari kita dukung anak belajar. Oke, mari kita dukung anak belajar. Mari. Siapa dulu? Mama Yesa dulu. Ibu, saya baca ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Pohon rambutan daunnya lebat. Hati siapa yang tak senang lihat anak Lab School yang pada hebat. Support dari mama tersayang. Pasti dong, anak hebat, support mama tersayang di belakangnya. Oke, Bunda Farel pantunnya. Juga Bu baca aja. Jalan-jalan ke kota Banjar. Oke. Di tengah jalan ada belalang. Ayo Bunda dukung anak belajar demi masa depan yang cemerlang. Oke, itu ya. Dukung anak belajar untuk masa depan yang lebih cemerlang. Pantun terakhir dari saya, pergi berburu menaiki kuda.
kencang sekali lari kudanya. Terima kasih ayah dan bunda sudah membimbing putra putrinya. Terima kasih. Pokoknya dukungan bunda itu adalah kekuatan bagi kami. Karena berkat bunda-bunda dan ayah bunda di rumah, kita bisa menjalankan tugas ini dengan ringan tanpa beban dan pikiran, aduh ini anak bisa nggak ya. Jadi semua kita komunikasikan ya bun ya. Alhamdulillah sahabat Lab School, pertemuan kita sudah berakhir. Kita tutup sama-sama dengan salam ya bun ya. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.